Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, sore ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran ushul fikih, dan alhamdulillah kita memasuki pelajaran yang baru. Di pertemuan yang ke-24 dalam tafrik Husa, yaitu Al-Muhadharah Ar-Rabi'ah wal Ishrun, kita memasuki pembahasan At-Ta'arud wa Tarjih, yaitu pembahasan di mana ketika terjadi adanya kontradiksi dalam makna nas, baik itu Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana cara kita untuk mengkompromikan kedua hadis yang seolah-olah kontradiksi. Ya, kemarin kita sudah menyinggung sedikit sebenarnya tentang eh, salah satu cara untuk mengkompromikan dua hadis yang seolah-olah bertentangan, yaitu dengan cara dinasakh atau menghapus hukum yang datang lebih duluan dengan hukum yang datang di akhir. Ya. Itu adalah salah satu metodenya. Baik, kita bacakan tafriknya. Qala Syekh Aiman Musa hafizahullah, at-ta'arud lughatan huwa at-taqabul wa tamanu', wa minhu ta'arud al-bayyinat li'anna kulla wahidin ta'tadiru al-ukhra wa tamna'u nufuzaha. Secara bahasa, ta'arud itu adalah adanya sesuatu yang saling berhadapan atau saling menghalangi. Seperti dikatakan ta'arudul bayyinat, artinya bukti-bukti saling bertemu dan saling menghalangi maknanya satu sama lain, artinya bertentangan kalau dalam bahasa kitanya. Adapun secara istilah, taqabulud dalilaini bihaitsu yukhalifu ahaduhuma al-akhar. Bertemunya dua dalil, ya, atau lebih, kemudian dalam sisi makna memiliki adanya penyelisihan satu sama lain, ya. Kemudian tarjih secara bahasa adalah tamyiz atau ziyadatul mauzun. Naqulu rajahatul mizan ay thaqalat, rajahatul mizan ay thaqalat, atau thaqala kiffatuhu bil mauzun. Artinya berat, ya, atau sesuatu yang uh, ditimbang, ya, tamyiz. Adapun secara istilah, iqtiranu ahadis salahaini lidalalati 'alal matlub ma'a ta'arudihima biwajibil amal bihi wa ihmalil akhar. Itu istilah untuk tarjih. Jadi ketika terjadi antaranya dua dalil yang saling bertentangan, maka ditarjih. Tarjih itu sifatnya ketika beberapa dalil terjadi kontradiksi, maka kita mengamalkan salah satunya dan membuang satunya yang lain. Ya, ini salah satu diantaranya adalah metode nasakh, itu hukum yang datang belakangan itu menghapus hukum yang datang duluan. Ya, jadi menghapus satu hukum dan mengamalkan satu hukum yang lain. Kemudian qala hafizahullah ad-dhabit awal la ta'arud baina nusus syariah fil haqiqah wa inna wa fi dhinnil mujtahid. Ini adalah ibaratnya muqaddimah atau adab kita terhadap nas syariat sebelum kita memahami apa itu ta'arud.
Dikatakan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali Hafizahullah, pada hakikatnya tidak ada nas-nas syariat yang bertentangan satu sama lain. Ya, tidak ada nas-nas syariat yang pada hakikat bertentangan satu sama lain. Sesungguhnya yang dianggap bertentangan itu adalah apa yang ada dalam pikiran mujtahid, ya, yang terdapat dalam pikiran mujtahid. Ya, na'am li'anna syari'ata ja'at muhkamah. Karena syariat itu tentulah datang dalam kondisi muhkamah, artinya tidak terjadinya pertentangan tegas, ya, dan tidak adanya keraguan di dalam nas-nas syariat. Ya, di antara ayat yang menyatakan bahwasanya nas-nas syariat itu tidak memiliki pertentangan satu sama lain, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Quran tersebut datang dari sisi selain Allah, maka pastilah mereka akan menemukan perselisihan yang sangat banyak. Dan kita ketahui bahwasanya Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis sesuatu hukum yang datang dari zat yang maha sempurna tidak mungkin terjadi adanya kontradiksi dalam hukum-hukum tersebut. Dan kontradiksi itu terjadi apabila hukum tersebut datang dari zat yang serba kekurangan, yaitu manusia tentunya. Maka tentulah akan terjadi perselisihan yang sangat banyak dari hukum-hukum yang dilahirkan oleh manusia. Ini adalah salah satu dalil yang membuktikan bahwasanya secara hakikat nah syariat itu tidak terjadi pertentangan satu sama lain, dan pertentangan itu hanya terjadi dari pandangan mujtahid saja, ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada seorang mujtahid, ya, entah itu karena kekurangannya pemahaman atau kekurangannya alat dalam memahami hal tersebut, atau mungkin ya, afwan, sempat terputus jaringannya. Ya, jadi tarjih itu ada sekitar 23 metode, ya. Ada sekitar 23 metode dalam mentarjih, dan kita akan membahasnya satu-satu, ya, insya Allah. Ya, mungkin untuk hari ini kita akan membahas sebagian dan pekan depan kita akan lanjutkan sebagian lainnya insya Allah. Al-murajjihat inda ta'arud. Al-murajjihat itu adalah maksudnya beberapa metode dalam mentarjih ketika terjadinya ta'arud, ya. Dan ini kita sempat singgung di pembahasan nasakh, ya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan innamal ma'u minal ma', ya. Sesungguhnya air itu dari air. Artinya ketika seseorang melihat air pada dirinya yaitu air mani, maka mewajibkan air yaitu mandi maksudnya. Ya, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua disebutkan idza jalasa baina syu'abihi al-arba' tsumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghusl. Barang siapa yang telah bertubuh pada empat anggota badannya, yaitu dalam posisi berhubungan badan, maka diwajibkan baginya untuk mandi. Dalam hadis kedua ini eh, berbunyi bahwasanya
ketika seseorang melakukan hubungan badan, meskipun tidak sampai inzal atau keluar mani, maka dia tetap mewajibkan mandi. Kalau kita lihat hadis pertama dan hadis kedua, itu seolah-olah terjadi pertentangan. Ya. Dan di antara metode untuk mentarjihnya adalah metode nasakh. Ya. Yaitu hadis yang kedua itu menghapus hadis yang pertama. Itu salah satunya. Kemudian ada sebagian ulama yang mencoba untuk mengkompromikannya atau mengkomparasikannya, ya, untuk menggabungkan hadis pertama dan hadis kedua tanpa menghilangkan hukumnya satu sama lain. Ya, dikatakan naqulu al-amal bi hadis Abi Sa'id aula min tarkihi. Jadi lebih utama kita untuk mengamalkan hadis yang pertama, yaitu hadisnya Abu Sa'id yang mengatakan innal ma'u minal ma' fa yunsakhu fi haqqil mustayqiz wa yabqa fi haqqin naim idza ra'al ma'. Jadi kalau kita mencoba untuk menggabungkan dua dalil ini, hadis pertama bicara tentang orang yang uh, dalam kondisi tidur. Ya, hadis pertama berbicara tentang seseorang yang dalam kondisi tidur. Kemudian hadis kedua berbicara tentang kondisi orang yang dalam terjaga. Ya, tentang kondisi seseorang terjaga. Ya. Sehingga kita mengamalkanlah dua hadis tanpa menggugurkan hukumnya satu sama lain. Ya. Kemudian metode tarjih yang pertama adalah yarajjahul mutawatiru alal ahad. Rata-rata metode yang akan kita bahas ini adalah berbicara tentang eh, sisi ilmu hadis. Itu tidak lepas dari ilmu hadis karena ilmu hadis baik itu mustalahat atau rijalul hadis atau illal hadis dan lain-lain itu sangat membantu dalam memahami nas-nas syariat, ya. Akan tetapi ilmu fikih tidak berbicara tentang ilmu hadis. Hanya saja di sini kita berbicara tentang bagaimana tata cara mentarjih dari sisi ilmu hadis, ya. Misalnya di sini hadis yang mutawatir itu lebih diutamakan daripada hadis ahad. Ini usul fikih sifatnya hanya memberikan sebuah dobit atau kaedah, ya, bagi yang eh, bersinggungan dengan ilmu hadis. Ketika mereka sudah mengetahui mana yang mutawatir, mana yang ahad, maka untuk mentarjihnya adalah mengutamakan yang mutawatir, yang ahad. Nah, hadis mutawatir maknanya adalah rawihai al-hissu. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang sangat banyak dan mustahil terjadi adanya kedustaan dalam periwayatan hadis tersebut dari awal periwayatan hingga akhir dari tersebut, ya. Dan hadis mutawatir ini eh, adalah kabar yang datang dari eh, sisi hissi. Hissi artinya dalam sanad-sanad mutawatir tersebut para perawinya mendengar langsung atau melihat langsung orang-orang yang membicarakan atau menyampaikan hadis tersebut. Itu maknanya secara hissi. Ya, artinya mereka mendengar langsung atau melihat langsung periwayatan hadis tersebut dari awal hingga akhir. Ya, seperti itu kondisi para rawinya. Disebutlah hadis mutawatir. Dengan jumlah orang yang sangat banyak dan tidak mungkin terjadi adanya kedustaan dalam uh, sanad pada rawi-rawi tersebut. Adapun hadis ahad dikatakan faqada syarton min syurutil mutawatir al-mutaqaddimah sawa'un kanat riwayatan wahidatan aw adadan. Yaitu hadis ahad ini yang kehilangan
satu atau lebih syarat-syarat daripada hadis mutawatir. Sehingga terjadilah hadis tersebut dihukumi dengan hadis ahad. Ya, jadi hadis ahad bisa dikatakan kebalikan daripada hadis mutawatir. Maka eh, hadis mutawatir lebih diutamakan dibandingkan dengan hadis ahad. Di antara contohnya adalah hadis Abdullah ibnu Abbas yang mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul idza dubil iyabu faqad tahura. Ini tentang menyamak kulit bangkai. Bangkai mana saja yang apabila dia telah disamak maka dia telah suci. Itu hadis pertama. Hadis kedua dari Abdullah bin Uqay, annahu qara'a alaihi min kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla tantafi'u minal maitati bihabin wala 'asab. Nah, di hadis yang lain, hadis dari sahabat Abdullah bin Uqay mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan janganlah kalian mengambil manfaat dari bangkai, baik bangkai tersebut telah disamak atau dari tulang-tulangnya. Ya. Maka hadis dan hadis kedua seolah-olah kita lihat ada terjadinya pertentangan atau kontradiksi. Yang satu mengatakan kulit bangkai itu bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Hadis kedua berbicara tentang kulit bangkai itu tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Ya. Maka faida aradna an nurajjiha bain mentah kedua hadis ini, fa hadis Abdullah ibnu Abbas hadis mutawatir, wa hadis Abdullah ibnu Uqay hadisun ahad. Maka setelah ditinjau, ternyata hadis Abdullah ibnu Abbas adalah hadis mutawatir dan hadisnya Abdullah ibnu Uqay adalah hadis ahad. Maka setelah peninjauan ini oleh hadis, maka dipakailah kaidah dalam usul fikih rajjahul mutawatir ala ahad. Maka ditarjihlah hadis mutawatir atas hadis ahad. Bahwasanya hadis mengatakan tentang kulit bangkai itu bisa dimanfaatkan setelah disamak itu lebih kuat dibandingkan hadis yang mengatakan kulit bangkai itu tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Itu salah satu contohnya. Kemudian dobit yang kedua adalah rajjahul muttasilu ala mursal. Hadis yang dalam sanadnya itu bersambung dari awal sampai akhir itu lebih diutamakan dibandingkan hadis yang di dalam sanadnya terjadi munqat atau terputus atau disebut dengan hadis mursal. Secara definisi hadis adalah wa mattasala isnaduhu man fawqahu ila muntahahu yakunul isnadu silani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis muttasil, hadis yang memang diambil oleh rawi-rawi dalam sanad hadis tersebut dari orang-orang yang di atasnya ya, secara langsung, bertemu secara langsung, mendengar secara langsung, ya, sampai akhir daripada sanad tersebut, rawi tersebut memiliki statusnya sama semua, ya, yaitu mengambil secara langsung dari orang-orang yang di atas mereka. Maka ini hadisnya menjadi muttasil kepada hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis mursal, huwa ma adhafahu tabi ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min ghairihi. Hadis mursal ini biasanya hadis terputus di era tabi'in. Sehingga hadis mursal ini langsung disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sanad tabi'in. Sedangkan sahabatnya tidak disebut di dalam sanad tersebut. Ya, tabi'in tersebut tidak disebutkan dia mendengar dari sahabat siapa. Ya. Jadi dari sanad tersebut ketika sudah sampai di rawi tabi'in, maka langsung disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui sahabat, sehingga terjadilah terputus dalam sanadnya. Ya, dikatakan masa min akhirih min ba'di tabi'in wa huwa marahu tabi'in wa man dunahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam dobit ini dirojihkan dibandingkan hadis mursal. Satu contoh adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari
Haddatsana Muhammad ibnu Abdurrahim qala haddatsana Affan ibnu Muslim qala haddatsana Wahib an Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna A'rabiyan ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dullani ala amalin dakhulul jannata ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an tuqimus shalat wa tu'addi zakata wal mafruḍah wa tasuma Ramadan wa tasuma Ramadan. Ini hadis yang pertama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Dari sini kita bisa lihat hadis ini mutasil, ya. Hadis ini mutasil yang berkaitan dengan bahwasanya Arabi bertanya kepada Nabi SAW hendak untuk meminta petunjuk hal-hal amalan ke dalam surga. Disebutkanlah bahwasanya diantaranya engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat yang wajib dan berpuasa Ramadan. Ya, summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang hendak melihat penduduk surga, maka lihatlah lelaki ini. Summa qala al-Imam Bukhari haddatsana Musaddad an Yahya an Abi Hayyan qala akhbarani Abu Zur'ah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari dalam sanad ini Imam Bukhari menyebutkan ketika menyebutkan Abu Zur'ah, akhbarani Abu Zur'ah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dari Abu Zur'ah dari tabi'in kemudian langsung disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahada asqata min isnadihi sahabi. Ini sahabat tidak disebutkan dalam sanad ini. Ya. Hadzal isnad sani. Ini adalah sanad yang kedua, isnad Musaddad asqata Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah di sini tidak disebutkan. Sedangkan di sanad yang pertama Abu Hurairah disebutkan. Summa ja'al Imam Bukhari fayurajjih al-isnad al-muttasil. Kemudian Imam Bukhari mentarjihkan isnadnya muttasil. Ya. Ini setelah ditinjau ya. Jadi diperlukan adanya peninjauan dulu dari ilmu hadis. Kemudian ketika sudah tampak bahwasanya ada yang muttasil, ada yang mursal, maka ditarjihlah sanad yang muttasil dibandingkan sanad yang mursal. Kemudian ditarjihkan riwayat yang lebih kuat dan lebih adbat. Lebih adbat ini maksudnya lebih teliti ya dalam penyeriwayatan hadis. Kemudian afqah, lebih faqih dalam masalah agama, alaman bunahum, dibandingkan orang yang tidak sama kondisinya dengan rawi tersebut. Ya. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Aiman Musa, Falau qala ar-rawi thiqatun sabat. Qaddima hadithuhu ala rawi as-thiqah faqat. Jadi kalau misalnya ada satu orang rawi disebutkan bahwasanya dia ini thiqah, kemudian dia ini sabat. Selain dia ini dipercaya, dia ini juga orangnya teliti. Kemudian ada satu rawi yang disebutkan bahwa dia terpercaya tapi tidak ini, maka utamakan rawi yang thiqah dibandingkan rawi yang diutamakan rawi yang sahabat dibandingkan yang hanya ya. Di contohnya hadis dari Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an Nu'aim an Abdullah al-Mujmar, mungkin dibaca al-Mujmar atau Majmar, anna Muhammadan ibn Abdullah ibn Zaid al-Ansari wa Abdullah ibn Zaid huwa alladhi kana ra'a nida' lis-salah akhbarahu an Abi Mas'ud al-Ansari qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis Sa'ad ibn Ibadah wa Ubadah وقال له بشر بن سعيد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟
Qala fasakata Rasulullah SAW hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Thumma qala Rasulullah SAW, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimta. Ini tentang tata cara bersalawat kepada Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan dari Yahya At-Tamimi, yang dimana hadis ini dibacakan kepada Malik. Ya, hadis ini dibacakan langsung kepada Malik. Kemudian madaru hadzal hadis ala Nu'aim bin Abdullah al-Mujmar atau Majmar. Ya. Kemudian farawahu Malik an Nu'aim an Muhammad bin Abdullah bin Zaid wa rawahu Daud, dan Malik meriwayatkan hadis ini dari Nu'aim an Muhammad bin Abdullah bin Zaid. Kemudian warawahu Daud Ibnu Qais, kemudian Daud Ibnu Qais meriwayatkan juga dari Nu'aim. Ya, jadi ini dua rawi yang berbeda. Itu satunya Malik, yang satu lagi Daud. Meriwayatkan dari Nu'aim Ibnu Abdullah, ya, dari orang yang sama. Kemudian wataba'ahu Ja'far Ibnu Muhammad Ali Al-Hashimi bihadzal isnad. Kemudian dikatakan wal awwal ashah li'anna Malikan ahfaz wa adbat. Dibandingkan setelah ditinjau dan diteliti, kalau dibandingkan antara Malik dengan Daud, maka Malik itu lebih ahfaz, lebih kuat hafalannya, dan lebih adbat, lebih teliti dalam periwayatan hadis dibandingkan Daud, ya, Daud Ibnu Qais. Maka diutamakanlah riwayat Malik dibandingkan riwayat Daud Ibnu Qais dalam hadis ini, ya. Namun tidak disebutkan di sini hadis yang diriwayatkan Malik dengan hadis yang diriwayatkan Daud Ibnu Qais. Mungkin di sini terjadi adanya kontradiksi dalam matan hadis, sehingga matan hadis yang diriwayatkan oleh Malik itu lebih diutamakan atau lebih ditarjih, dikuatkan dibandingkan matan hadis yang diriwayatkan oleh Daud Ibnu Qais, meskipun dari orang yang sama, yaitu dari Nu'aim Ibnu Abdullah. Kenapa kita utamakan Malik? Li'anna Malik ahfaz wa adbat wa asbat wa afqah. Fayuqaddamu rawi athiqah ala rawi al-aql minhu. Ya. Jadi kita tidak mengatakan bahwasanya kalau kita katakan Malik itu lebih ahfaz, lebih kuat hafalannya, atau lebih faqih, atau lebih asbat, lebih kuat, atau lebih kokoh, atau lebih teliti, itu menandakan bahwasanya rawi yang lain lemah, tidak. Namun kita meninjau dari yang paling terkuat di antara yang terkuat, gitu. Kita meninjau yang terkuat dari yang kuat. Kemudian dobit yang keempat adalah yurajjahul aktsaru riwayatan alal aqal. Dari sisi riwayat kita lebih mengutamakan riwayat yang lebih banyak dibandingkan riwayat yang lebih sedikit. Ya. Kita, ya. Tunggu Dian, Pak. Kemudian. Nah. Ya, idza jaa haditsun wa alaihi al-aktsar fa innahu yurajjahu bi kathrati ruwah li'anna al-adad al-katsira ab'adu 'anil khata' min al-adal al-qalil. Sebelum kita lanjutkan, ana mohon maaf sebelumnya karena ana sedang jaga warung. Jadi kondisi sedang di luar, qadarullah, jadi tidak bisa di dalam ruangan untuk melanjutkan live ini. Jadi kalau ada suara-suara kendaraan yang lewat, ana mohon maaf sebelumnya. Baik. Idza jaa haditsun wa alaihi al-aktsar fa innahu yurajjahu bi kasratir ruwah. Apabila ada hadis yang dari sisi jalur dia lebih banyak periwayatannya dibandingkan hadis lain yang dari jalur periwayatan dia lebih sedikit, maka lebih dikuatkan hadis yang jalur periwayatannya lebih banyak. Kenapa? Ab'adu 'anil khata' minal adadil qalil. Karena kalau kita tinjau kabar yang diriwayatkan dengan jalur yang sangat banyak, itu lebih sedikit terjadi akan adanya kesalahan dalam periwayatan dibandingkan dengan kabar yang diriwayatkan dari jalur yang sedikit. Itu. Ya, seperti misalnya contohnya di sini kisah dari Nabi SAW, ya, bahwasanya salah seorang sahabat melihat Nabi SAW salam dari sholat yang 2 rakaat.
atau Nabi SAW pada saat di 2 rakaat sudah salam. Mungkin ini adalah sholat yang sifatnya 3 atau 4 rakaat. Ya. Faqala Dzul-Yadain, kemudian Dzul-Yadain mengatakan, nama salah seorang sahabat, nasita am qusiratis shalah. Apakah engkau lupa ya wahai Rasulullah atau sholat telah ringkas atau telah dikosor. Ya, sholat 4 itu sudah berubah hukumnya menjadi 2. Qala ma nasitu wa ma qasar wa ma qusiratis shalah. Ya, aku tidak lupa dan sholat tidak dikosor. Ya, tidak terjadinya perubahan hukum. Kemudian disampaikan bahwasanya ternyata Nabi SAW telah menyelesaikan sholat sebelum menyelesaikan atau menyempurnakan rakaat tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang lain, ahakun kama yaqulu Dzul-Yadain. Apakah yang dikatakan Dzul-Yadain itu benar? Faqalu bala fa ayyadu ma qalahu. Maka yang dikatakan Dzul-Yadain itu adalah benar menurut persaksian para sahabat. Ya. Kemudian faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atama taraka minas shalah. Fakanat riwayatul aksar murajjahatun liqauli Dzul Yadain. Jadi ibrah dari hadis ini adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh satu orang sahabat yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW lupa untuk menyempurnakan rakaat, maka pada saat itu Nabi SAW tidak langsung mempercayai sahabat, bukan karena sahabat pada saat itu diduga berbohong, tidak. Tapi Nabi SAW hendak untuk meninjau lebih lanjut lagi sehingga Nabi SAW bisa untuk mengkomparasikan nantinya kabar yang datang kepada beliau. Makanya Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang lain, apakah benar yang dikatakan oleh Dzul-Yadain? Maka para sahabat bersaksi bahwasanya yang dikatakan Dzul-Yadain adalah benar. Nah, seandainya pada saat itu sebahagian sahabat tidak membenarkan atau ada sebagian yang tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Dzul-Yadain, ya mungkin sebagian sahabat mengatakan bahwasanya Nabi SAW telah menyempurnakan 4 rakaat, ya maka perkataan Dzul-Yadain ini perlu ditinjau lagi lebih lanjut. Nah, namun ternyata di sini perkataan Dzul-Yadain dikuatkan oleh para sahabat lainnya sehingga periwayatan khabarnya itu lebih banyak dibandingkan hanya sekedar satu orang sahabat. Dari ibrah hadis ini kita bisa melihat bahwasanya ketika para sahabat meriwayatkan hadis dengan lafaz yang sama dan jumlahnya sangat banyak, itu lebih diutamakan dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain yang dari segi teks hadis itu berbeda, dari segi konteks mungkin sama, tapi teksnya berbeda. Ya. Maka lebih diutamakan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat dengan jumlah banyak dibandingkan dengan riwayat hadis yang dengan jumlah sahabat yang lebih sedikit. Ya. Begitu juga masalah tentang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian begitu juga dari bangkit dari ruku dan uh, bangkit dari ruku ketika ruku dan bangkit dari ruku. Ya, itu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Ya. Kemudian ternyata ada hadis dari salah seorang sahabat yaitu Ibrahim ibnu Al-Qimah dari Ibnu Mas'ud, ya Al-Qimah atau Al-Qamah dari sahabat Ibnu Mas'ud yang mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi inda takbiratul ihram tsumma la ya'ud wa azunnu hadza madhhab al-Hanafiyyah. Ya, Syekh Ahmad Musa mengkomentari mungkin hadis ini diambil dari mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW hanya mengangkat satu kali saja kedua tangannya pada saat sholat, yaitu pada saat takbiratul ihram saja. Dan ternyata hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengangkat kedua tangan pada saat iftitah, yaitu pada saat takbiratul ihram, kemudian pada saat menuju ruku, bangkit dari ruku, ya itu ternyata diriwayatkan lebih daripada 30 orang sahabat, ya dikatakan di sini, ya warawahu aidan Abu Bakar, Umar, Ali, Anas, Jabir ibnu Zubair wa Abu Hurairah wa jamu ghairihim balagu salasatan wa salasin, ya sampai 33 sahabat, ya sekitar 33 sahabat yang meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bukan hanya mengangkat tangannya pada saat takbiratul ihram saja, tapi juga mengangkat tangannya pada saat ruku dan bangkit dari ruku. Sehingga
hadis yang diriwayatkan oleh 33 sahabat ini lebih diutamakan dibandingkan hadis yang diriwayatkan eh, oleh sahabat lainnya yang jumlahnya mungkin di bawah daripada 33 ini. Ya. Walidzalika hunna rajjahal ulama riwayat Ibnu Umar lianna 'alaiha aktsaru ahli ilmi ala riwayatin Ibnu Mas'ud. Ya, dibandingkan riwayat Ibnu Mas'ud itu ternyata tidak lebih banyak dibandingkan dengan riwayat Ibnu Umar yang jalur periwayatan itu lebih banyak. Kemudian yang kelima, rajjahu riwayat rawi al-muttafaq ala adalatihi ala al-mukhtalaf fi adalatihi. Kalau kita menemukan eh, hadis-hadis yang bertentangan, seolah-olah bertentangan, dan kita menemukan bahwasanya hadis pertama di dalam sanadnya ada rawi yang disepakati akan adalahnya. Dan di hadis yang kedua ada seorang rawi yang diperselisihi akan adalahnya. Ya, adalah di sini adalah rawi yang dikenal dia adalah orang yang takwa, siqah ya, kemudian hafalannya kuat dan tidak dikenal dia ini juga melakukan dosa-dosa besar atau senantiasa melakukan dosa kecil atau melakukan sesuatu yang menjatuhkan muruah. Ya, itu namanya adalah. Nah, ketika seorang ulama hadis mengatakan tentang eh, seorang rawi, ya, ulama tersebut mengatakan fulan sikoh, fulan sabat, fulan suduk, fulan lahu auham, fulan kaza. Ya, maka pertama ada yang mengatakan fulan itu sikoh, ada yang mengatakan fulan itu sabat, ada yang mengatakan fulan itu suduk. Ini semuanya pujian. Semua ini adalah pujian. Tapi satu sisi ada yang mengatakan fulan itu auham. Fulan itu sering terjadi waham atau keraguan atau mungkin penyampaian dalam hadis itu ada yang keliru atau mungkin fulan itu apa namanya dha'fun, lemah hafalannya, ya, su'u hifz misalnya. Ya, jadi dalam satu orang ini banyak testimoni daripada ahlul hadis. Maka otomatis ini adalah rawinya diperselisihkan tentang adalahnya. Nah, satu sisi ada rawi yang dikatakan suduk, sikoh, ya, atau sikoh fakod, atau suduk dan sikoh, atau suduk fakod. Yang pada intinya adalahnya ini disepakati, meskipun beda-beda takbirnya. Ada yang bilang rawi ini jujur saja, atau jujur dan sikot, atau sikot saja. Tapi tidak ada celaan ya, terhadap rawi tersebut. Maka lebih diutamakanlah eh, hadis yang di mana diriwayatkan oleh rawi yang disepakati adalahnya dibandingkan dengan rawi yang diperselisihkan tentang adalahnya. Ya. Contohnya adalah hadis dari Nabi SAW dari Abu Hurairah. Sebelum dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan dari Soleh Maula Tau'amah. Jadi hadis ini, rawi ini bernama Soleh ya. Meriwayatkan dari Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Man shalla ala janazatin fil masjidi fala syai'a alaih. Ini tentang seorang yang apabila melakukan sholat jenazah di masjid, maka tidak ada dosa baginya atau tidak ada pahala baginya. Fala syai'a alaihi ini ada dua definisinya. Ada la syai'a lahu artinya ai minal ajar, ada wala syai'a alaihi minal ism. Kalau dikatakan la syai'a lahu artinya tidak ada pahala atau la syai'a alaihi artinya tidak ada dosa. Ya. Maka di sini ada ta'arud ya. Ada ta'arud dengan hadis yang datang dari dah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan tuwfiya Sa'ad ibnu Abi Waqqas arsala azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yamurra bi janazatihi fil masjidi fa yusallina alaihi. Jadi ada kisah salah seorang sahabat meninggal, Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan salah satu sahabat yang dijamin untuk masuk surga. Itu mengatakan kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyolatkan jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam masjid.
Kemudian dibawalah Sa'ad bin Waqqas ini di uh, dalam masjid, dan itu sifatnya dekat dengan hijr hijrnya para istri Nabi SAW, atau ruangan mungkin ya. Jadi para istri Nabi SAW itu sholat di ruangan, sholat jenazah. Kemudian jenazah itu dibawa di dalam masjid dan dekat dengan ruangan ya istri-istri Nabi SAW untuk melakukan sholat jenazah. Kemudian ketika perbuatan ini dilangsungkan di dalam masjid, maka dikatakan fabalaghan nasu anan nasa abu dzalika. Ternyata ada sebagian sahabat yang mencela perbuatan tersebut. Ya, wa qalu ma kanat fil janaiz yadkhulu biha al masjid. Ya, kami tidak pernah lihat bahwasanya jenazah itu boleh masuk masjid untuk diselenggarakan salat jenazah. Maka hal tersebut sampailah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ma asra'an nas. Ma asra'an nasa. Kenapa manusia itu cepat kali menghukumi, an ya'ibu, ya, untuk mencela hal yang mereka tidak tahu. Ma la ilma lahum bihi. Abu alaina an yamura bi janazani fil masjid wa ma salla Rasulullah SAW ala Suhail ibnu Baidha illa fi jawfil masjid. Mereka mencela kita yang melakukan sholat jenazah di dalam masjid, sementara Rasul SAW menyolatkan Suhail ibnu Baidha di dalam masjid. Nah, di sini kita mempunyai dalil, izan indana dalil awal man sholat fala syai'a alaihi aw fala syai'a lahu. Wa dalil tsani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid. Jadi hadis pertama mengatakan sholat di sholat jenazah di masjid itu ada yang mengatakan dosa, atau ada yang mengatakan bukan dosa, ada yang mengatakan tidak ada pahalanya atau sekedar boleh saja. Sementara di hadis kedua mengatakan sunnahnya itu di dalam masjid penyelenggaraan jenazah. Jadi mana yang kita utamakan? Para jahal ulama hadis Muslim bijawazi shalah ala janazah fil masjid wa huwa qaulul jumhur wa zalika li anna ruwah kulluhum udul. Ammal hadisul awal hadis Abu Dawud fa fihi Saleh maula tau'amah. Ikhtalafal ulama fihi. Jadi hadis yang kedua itu lebih diutamakan. Hadis kedua itu lebih diutamakan dibandingkan hadis pertama. Kenapa? Karena rawinya itu lebih banyak dan lebih adil dalam menyampaikan. Ya, lebih adil dalam menyampaikan. Sementara di hadis pertama yang mana kita katakan ada di dalam sanadnya itu rawi yang bernama Saleh Maula Tau'amah. Maka para ulama berselisih pendapat untuk menilai Saleh ini. Ya. Maka Imam Ahmad mengatakan tentang Saleh, ya, Salehul hadis ma arahu ba'sa. Ya. Imam Ahmad menilai Saleh ini ya tidak mengapa, artinya tidak bermasalah. Ibnu Mu'in mengatakan Saleh ini thiqah, sahabat. Ya. Kemudian sebelum Saleh ini meninggal, ternyata Saleh ini memiliki mengalami kepikunan. Ya, pada awal-awal dia meriwayatkan hadis, dia ini thiqah, sahabat, tapi ketika dia sebelum meninggal ternyata terjadi kepikunan terhadap Saleh ini. Kemudian ada sebagian mengatakan thiqah, ada yang sebagian mengatakan la ba'sa bihi idza sami'u minhu qadiman. Kalau hadis dari Saleh ini diriwayatkan ketika dia masih muda mungkin itu enggak mengapa, tapi kalau ketika dia sudah pikun, sudah tua, maka maka ini bermasalah. Dan ada yang mengatakan seperti Malik bin Anas radhiyallahu anhu mengatakan Saleh ini dhaif. Itu tidak didengar hadis darinya. Ya. Ada yang mengatakan tidak sikoh, ada yang mengatakan suduk tapi ikhtalata. Ya, camparannya hafalannya itu bercampur. Jadi ada testimoni yang berbeda-beda terhadap Saleh ini. Berbeda dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwasanya rawi yang meriwayatkan hadis-hadis dari Aisyah itu udul semuanya. Maka lebih kita utamakan hadis yang di mana para rawinya ini disepakati akan udulnya, keadilannya, adalahnya dibandingkan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang diperselisihkan adalahnya. Ya. Kemudian keenam, yurajjahu ma salima minal itirab alal mutarib. Ditarjihkan rawi yang selamat daripada ittirab dibandingkan rawi yang memiliki ittirab. Ya, ittirab ini
Kalau dari segi bahasa artinya goncang ya. Tapi kalau dari sisi istilah ilmu hadis, ittirab ini adalah mereka rawi yang memiliki hafalan yang tidak kuat, atau mungkin rawi yang memiliki hafalan yang bercampur ya di antara hafalan-hafalannya, maka di situ ada ittirab namanya. Jadi di diutamakanlah ya, diutamakanlah rawi yang lebih memiliki hafalan yang kuat yang tidak ada ittirab dibandingkan rawi yang terjadinya ittirab. Ya, salah satu contohnya adalah perselisihan antara hari-hari yang di mana atau jam-jam, ya, khilaf baina sa'atil ijabah allati fi yaumil jum'ah ala qaulain. Di hari Jumat itu ada waktu di mana diijabah doa di situ, dan ada dua pendapat di situ. Ya, ada yang mengatakan waktu tersebut adalah antara ketika khatib duduk sampai salat selesai. Kemudian pendapat kedua ada yang mengatakan waktu tersebut adalah di waktu setelah asar. Ya. Nah, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadatsani Abu Thahir wa Ali ibnu wa Khashrab qala akhbarana Ibnu Wahab an Mukhramah ibnu Bukair qala wa hadatsana Harun ibnu Sa'id qala al-Aila wa Ahmad ibnu Isa qala hadatsana Ibnu Wahab qala akhbarana Makhramah an Abi Hurairah an Abi Burdah bin Abi Musa qala li Abdullah ibnu Umar sami'ta abaka yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah qala qultu na'am sami'tuhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisa imamu ila an tuqda shalah. Ini hadis pertama. Hadis pertama itu adalah dari imam itu duduk sampai sholat itu diselesaikan. Ini pendapat pertama. Ya. Kemudian hadis kedua, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaumul jumu'ah isna asyara sa'atan fihi sa'atun la yujadu fiha abdun muslimun yas'alullaha illa atahu iyyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Ini hadis kedua, bahwasanya waktu tersebut adalah di akhir-akhir waktu asar, setelah salat asar dan di akhir-akhirnya. Ini pendapat kedua. Izan al-qaulu tsani annaha ba'dal asr. Ayyuma arjah? Hal riwayatus sunan riwayah Abi Daud am riwayatul Imam Muslim? Mana yang lebih diutamakan? Riwayat Imam Muslim yang pertama, yaitu dari imam duduk sampai selesai sholat, atau riwayat Abu Daud, hadisnya Jabir, yaitu dari ba'da asar sampai akhir asar. Maka para ulama di sini berselisih pendapat. Qala Nawawi rahimahullah an Makhramah Ibnu Bukair an abihi an Abi Burda an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi An-Nawawi rahimahullah mengatakan hadis pertama yang mengatakan bahwasanya waktu Jumat itu yang ijabahnya adalah dari imam duduk sampai waktu sholat diselesaikan adalah hadis marfu. Jadi hadisnya hadis sahih, ya, hadis marfu. Kemudian qala hadzal hadis mimma istadrakahu Daruqutni ala Muslim. Qala lam yusnidhu ghairu Makhrama an abihi an Abi Burdah. Warahu jama'atun an Abi Burdah min qaulin idzan al hadis mursal. Nah, An-Nawawi mengatakan hadis itu hadis marfu. Tapi Ad-Daruqutni itu punya kitab namanya Mustadrak, dan Mustadrak alal Muslim, ya. Jadi kitab Mustadrak ini ibaratnya kitab yang dibuat oleh Imam Daruqutni untuk merevisi sanad-sanad dalam Imam Muslim yang dikatakan marfu ternyata tidak marfu. Ya, di antaranya hadis ini. Ya, hadis itu dikatakan mursal. Ya, hadis itu dikatakan mursal. Maka ini pendapat pendapat bahwasanya hadis itu mursal. Ada yang mengatakan marfu. Ya, berarti ada dua pendapat nih dari hadis pertama. Kemudian wa minhu man balagha bihi Abu Musa wa lam yarfa'uhu idzan mauquf. Jadi tidak dirofakkan tapi mauquf. Jadi hadis yang pertama ini ada yang mengatakan hanya berhenti di sahabat saja. Kemudian fajal hadis Muslim ja'a marotan mursalan wa marotan mauqufan wa marotan
marfu'an. Jadi ada ittirab di sini. Ya, ada ittirab dalam segi periwayatan. Ada yang mengatakan hadis ini diriwayatkan dari Nabi SAW langsung. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini hanya berhenti di sahabat. Ada yang mengatakan hadis ini hanya berhenti di tabi'in. Jadi ada ittirab di sini dalam penyampaian hadis. Maka wasab annahu min qawli Abi Burdah hadza marajjahahu. Annahu yuqal kadzalika rawahu Yahya al-Qattan an Thawri an Abi Hisaq an Abi Burdah wa tabahu wa asl al-ahdab wa majanib wa rawayahu an Abi Burdah min qawlihi. Ya. Jadi ada yang mengatakan lebih rojih ini hadis ini adalah apa namanya? Marfu, ya. Ada yang mengatakan marfu, tapi ada yang mengatakan mauquf, ada yang mengatakan mursal, ya. Maka di sini ada ittirab. Maka hadis Jabir, yaitu hadisnya Abu Hurairah, ya, amma hadis Jabir wa hadis Abu Hurairah wa hadis Abi annaha akhiru sahabat al-asr kulluhum yarawnahu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika rajahal ulama qaula tsani annaha ba'da al-asr akhir sa'atin. Ya. Wa huwa qaulu Abdullah ibn Salam wa Abi Hurairah wal Imam Ahmad wal khalqun katsirun. Jadi hadis yang mengatakan tentang ijabah waktu yang dijabah di hari Jumat itu adalah ba'dal asar sampai di hari-hari di jam-jam akhir asar itu lebih selamat daripada ittirab. Ya, disepakati akan marfu'nya dibandingkan dengan hadis yang mengatakan bahwasanya waktu ijabah Jumat itu adalah dari duduknya khatib sampai selesai salat. Karena di situ ada ittirab, ada yang mengatakan mauquf, marfu' dan mursal. Ya. Maka walizalika ja'at hadhihi riwayah an Abdullah bin Salam qutu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun inna la najidu fi kitabillah fi yaumil jumu'ah sa'atan la yuwafiquhu 'abdun mu'min yusalli yas'alullaha fiha syai'an illa qada lahu hajatahu. Qala Abdullah fa asyara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ba'da sa'atin qultu sadaqta aw ba'da sa'ah qultu ayya sa'atin hiya qala hiya akhiru sa'atin nahar qultu innaha laysat saat shalah. Jadi kok dikatakan ambil aja dulu. Ambil aja dulu. Nanti sama Kak Dian bayarnya. Ya. Ya. Jadi ada yang mengatakan apa namanya? Waktu di akhir-akhir aduh, Pak. Apa ya? Sama Mama belakang. Jadi ada yang mengatakan akhir jam dari sholat itu kan bukan sholat. Ya, itu bukan sholat. Jadi qala bala innal abdal mu'mina idza qama yusalli aw idza shalla tsumma jalasa la yahbusuhu illa sholatu fahiya fi shalah. Jadi yang namanya sholat itu bukan hanya sekedar melakukan sholat. Tapi ketika seseorang itu duduk dan duduknya ini untuk sholat, maka itu sudah dikatakan sholat. Ya. Jadi akhir sholat asar itu bisa dikatakan akhir untuk melaksanakan sholat atau menunggu waktu untuk sholat. Jadi pada intinya yang mengatakan bahwa bahwasanya hadis yang mengatakan waktu diijabah pada sholat Jumat itu adalah lebih kuat di akhir sholat asar dibandingkan pendapat yang mengatakan waktu dari khatib sampai sholat itu dilaksanakan tidak lebih kuat. Dikarenakan apa? Karena hadis yang meriwayatkan di hadis pertama itu terjadinya ittirab. Ada yang mengatakan mauquf, mengatakan marfu, ada yang mengatakan mursal. Ya. Oleh karena itu dikuatkanlah pendapat yang waktu ijabah itu adalah di akhir asar karena disepakati
kemarfu'an dan tidak jadi ittirab. Ya, wallahu taala, mungkin sampai sini yang bisa kita bahas. Untuk di pekan yang akan datang kita lanjutkan insyaallah, dan kita lanjutkan juga pembahasan tentang bagaimana kaidah-kaidah dalam mentarjih di pertemuan selanjutnya insyaallah di Sabtu sore insyaallah. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan lewat suara, lewat tulisan juga boleh. Ini dek itu. Ini nakak enggak. Ya, silakan. 29.000. Nah, ini sih, ini 9.000-nya. Cari, Ya. lebih ada situ. Ini 9.000, 20.000 mana? Nah, kemana situ ngitung? Baik, kalau tidak ada kita tutup untuk pertemuan kali ini. Karena ucapkan jazakumullahu khairal ala ihtimamikum. Karena mohon maaf sebelumnya apabila ada terjadi ketidaknyamanan dalam mendengarkan pelajaran dengan suara-suara yang ada di belakang suara Ana ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran dan insya Allah akan coba mengkondusifkan suasana agar bisa lebih nyaman untuk didengarkan oleh teman-teman sekalian. Naktafi fi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.